Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novi Delviana pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Kali ini kita akan masuk pada materi baru yaitu teks anekdot. Pernahkah kamu mendengar istilah anekdot? Nah, kira-kira IPK yang akan kita pelajari di pelajaran ini apa? Yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, kemudian mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nah, akan kita lihat dulu sejarah teks anekdot ya. Teks anekdot itu berawal dari seorang penulis yang bernama Prokopius dari Kaisarea Palestina. Dia seorang penulis yang pernah membuat tulisan berjudul anekdot. Nah, anekdot tersebut kemudian diterjemahkan kepada judul yaitu memoir yang tak diterbitkan atau kisah rahasia. Nah, di dalam tulisan tersebut isinya adalah insiden singkat tentang kehidupan pribadi istana Bizantium. Nah, kemudian sejak saat itu kejadian nyata dalam anekdot dijadikan landasan untuk menyajikan cerita singkat yang lucu dan menghibur masyarakat. Anekdot dianggap sebagai medium yang mampu menyajikan sindiran dan kritikan dengan cara membuka dan mencela kejahatan dari sebuah sistem politik beserta pemimpinnya. Misalnya nih, di masyarakat Uni Soviet yang berada di bawah rezim otoritarian pemimpin Uni Soviet, menggunakan anekdot sebagai cara untuk menertawakan kepribadian para pemimpin mereka. Nah, lambat laun, materi anekdot diterapkan ke dalam berbagai jenis humor di seluruh dunia. Hingga pada akhirnya, istilah anekdot pun mulai digunakan untuk mengacu kepada cerita humor pendek apapun tanpa perlu berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, ataupun mengacu kepada biografi seseorang. Kejadian nyata dalam anekdot dijadikan landasan untuk menyajikan cerita singkat yang lucu dan menghibur dengan ditambah unsur-unsur rekaan. Seiring waktu, tokoh, latar belakang tempat, dan latar belakang waktu, sebuah anekdot bisa sepenuhnya hasil rekaan yang digunakan untuk menekankan kritik atau mengungkapkan kebenaran yang lebih umum dari cerita singkat tersebut. Jadi tidak lagi harus berdasarkan cerita yang sebenarnya gitu ya. Oke, dari sejarah tadi kita simpulkan apa itu anekdot. Anekdot adalah semua cerita singkat yang mengungkapkan sindiran atau kritikan terhadap tokoh terkenal atau tokoh penting dan fenomena sosial tertentu dengan menggunakan humor. Baik, kita lihat dulu ciri-ciri anekdot. Yang pertama, karena dia mengandung humor, pastinya dia bersifat lucu dan menghibur. Nah, dari awal sudah dibahas juga, dari pengertian sudah terlihat bahwasanya dia ditujukan untuk mengkritik atau menyindir. Ketiga, jika berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, bisa berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, tetapi juga bisa sepenuhnya adalah imajinasi atau rekaan. Kemudian, biasanya menceritakan kejadian mengenai orang terkenal atau orang penting, tetapi juga bisa kejadian sehari-hari di sekitar kita. Terakhir, dia memiliki pesan berupa kritik atau sindiran. Nah, itu ciri-cirinya. Kita coba lihat sebuah contoh teks anekdot ya. Oke, ini judulnya Pelajaran yang Disukai. Di suatu hari ada seorang guru cantik yang bertanya kepada murid, "Anak-anak, ibu ingin bertanya, apa pelajaran yang paling kalian sukai?" "Bahasa Inggris, Bu." "Kesenian, Bu." "Olahraga, Bu." Bagus, semuanya bagus. Kamu Sigit, apa pelajaran yang kamu sukai?" "Pelajaran kosong, Bu." Nah, gimana ya tanggapan gurunya? Oke. Nah, itu di sana tadi, maaf, kita balik lagi. Di teks itu, kita lihat ke ciri-cirinya. Apakah ada kelucuan di dalam teks pelajaran yang disukai tadi? Adakah kelucuan?
Ada ya, karena gurunya serius bertanya pelajaran apa yang disukai, tetapi anak menjawab malah pelajaran kosong. Kemudian ditujukan untuk menyindir siapa itu, mengkritik siapa, siapa yang dibicarakan di sini. Berarti ini adalah seputaran pelajar Indonesia gitu ya, pelajar. Kemudian itu kira-kira bisa kejadian nyata atau hanya rekaan? Bisa ya, bisa kejadian nyata. Kemudian kehidupan sehari-hari atau terkait dengan tokoh terkait kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Apakah kritikan atau saran yang disampaikan di sana? Ada kira-kira? Nah, itu bisa kita simpulkan sendiri ya. Oke. Kemudian kita akan lihat juga sebuah teks ini. Apakah teks anekdot itu sama dengan teks humor? Nah, teks anekdot dia berbeda dengan humor. Kalau anekdot dia mengandung humor, tetapi ada kritikan di dalamnya. Kalau humor dia memang lucu, tetapi tidak ada kritikan di dalamnya. Coba kita lihat contoh yang tadi anekdot ya, yang ini kita coba lihat yang humor. Apakah ada yang dikritik atau hanya sekedar lucu saja? Bapak yang beruntung. Libur telah tiba. Seorang bapak sedang gelisah karena harus membelikan buku-buku baru untuk anaknya. Dalam kegelisahannya, tiba-tiba sang anak langsung menyapa bapaknya. Bapak tahu nggak kalau bapak adalah seorang bapak yang beruntung? Lah, kok bisa nak? Ayah tidak perlu memberikan buku baru buatku tahun ini. Beneran nak? Kamu dapat buku gratis ya? Enggak pak, aku tahun ini tidak naik kelas. Gimana ya perasaan bapaknya? Oke, itu berarti di situ ada kelucuan, ada. Tapi apakah ada yang disindir? Tidak ada. Berarti itu hanya sekedar humor, gitu ya. Beda humor dengan anekdot. Semua teks anekdot pasti ada humornya. Kalau teks humor belum tentu dia anekdot. Oke. Nah, cara penyajian teks anekdot itu terbagi dua. Yang pertama, secara narasi, berarti secara paragraf biasa, terintegrasi dalam paragraf, meskipun ada dialog, dia tetap dalam bentuk paragraf. Kemudian yang kedua itu ada dialog. Kita lihat contohnya. Yang pertama, contoh narasi. Nah, ini Ibu bacakan. Pada suatu malam, seorang anggota DPR sedang makan di sebuah rumah makan Padang. Tanpa sengaja, seorang pelayan yang sedang membawa piring lauk tersandung kaki meja di belakang meja anggota DPR tersebut, sehingga kuah tunjang yang dibawanya tumpah ke baju anggota DPR tersebut. Sambil melotot, anggota DPR itu memaki pelayan tersebut. "Heh, kamu enggak punya otak? Lihat kemeja saya jadi kotor begini." Sambil menundukkan kepalanya, pelayan tersebut menjawab, "Maaf pak, kebetulan otaknya sudah habis tadi sore." Nah, yang ini secara penyajiannya adalah dalam bentuk paragraf ya. Kita lihat lagi ke bentuk dialog. Nah, begini. Kalau dialog ya seperti naskah seperti naskah drama gitu ya. Ini sama teksnya dengan yang tadi. Ketika ada dialognya, anggota DPR ada titik 2 dan dialog ke belakangnya. Pelayan titik 2. Nah, itu bedanya. Ini sama teksnya dengan yang tadi. Oke. Itu dua versi untuk penyajiannya. Bisa dalam bentuk dialog, bisa dalam bentuk narasi. Oke, mari kita berlatih dengan soal yang tadi. Boleh kamu screenshot yang ini pada satu malam ini, baca itu, dan sudah Ibu bacakan juga tadi. Ini boleh kamu buat di buku latihan. Yang pertama, apakah kelucuan pada teks tersebut? Kepada siapakah ditujukan kritikan atau sindiran tersebut? Apakah teks tersebut berdasarkan kejadian nyata atau sepenuhnya hasil rekaan menurut kamu? Kemudian siapa tokoh dalam teksnya? Apakah kritikan atau sindiran yang tersirat? Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Materi selanjutnya yaitu struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan sumber kita yaitu dari sini. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.